Sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner. Mulai Bang. Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, bahwa klien saya DJ Marta itu memberikan informasi atau menyebar informasi yang mengandung institusi negatif serta tuduhan yang tidak berdasar. Dan yang ketiga, bahwa akibat daripada penyebarluasan itu yang katanya tidak benar, si kliennya daripada Nyoman Ray ini mengalami satu kerugian baik materi berupa pekerjaan maupun usahanya. Kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Reben tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang satu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu. Kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa nih, dokter apa nih, Nyoman Ray, ya, Nyoman Ray, ya, sekali lagi ya, Nyoman Ray itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh, ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Nah, kenapa sekarang dia dapat somasi? Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi. Bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum, itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum, dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum, padahal dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Marta yang hanya ingin hidup layak, ya, dengan bekerja keras, ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Marta yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa
sedihnya seorang DJ Martha dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu kata. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, Beb, ini waktunya kamu viral, maksudnya aku udah. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujung-ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok, bla 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 ini itu. Cuma aku kayak melihat dia tuh kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus PDJ, banyak urusan anak-anaknya. Jadi pada saat ada disuruh ABC tadi ya kamu sebut, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah itu lanjut. Nah, terus tiba-tiba udah melakukan itu, aku pikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh kan kayak aku nggak ada job udah 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung aku kayak bisa setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah itulah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Martha. Dan ini pada kesempatan ini terkait karena sudah ada somasi, kami juga akan jawab somasi ini ya dengan segera. Dan tolong jangan mengintimidasi klien saya ya dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan ya ke arah klien saya lagi ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Martha sampai ketakutan dan minta tolong ke saya, ya, gara-gara tersebut diminta tolong saya. Makanya kita hadirkan teman-teman ini supaya meluruskan bahwa DJ Martha dalam keadaan tertekan, dipaksa sesuatu untuk melakukan hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, lantas membuat klarifikasi di YouTube Ray-Ban itu untuk cerita tentang suatu fakta dan kebenaran, kenapa malah terima somasi? Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya yang memang sengaja menyeret-nyeret permasalahan ini kerana hukum itu siapa? Yang harusnya dimintalah kepada seorang DJ Martha itu minimal klarifikasi dulu, dengar dulu haknya dia bicara, bukan malah mengirimkan somasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Bayangkan sampai klien saya sedih dan nangis begini, kan berarti batinnya merasa. Yang kedua itu benar. Itulah makanya. Itulah makanya waktu dia membuat klarifikasi kebenaran, ya. Kayak gini, betul. Dengan adanya klarifikasi itu yang kedua menceritakan suatu kebenaran, bukannya diajak duduk, malah dikirimi somasi. Ini yang kita sangat sayangkan. Dia dalam keadaan tertekan, makanya saya mau luruskan dalam hal ini bahwa DJ Martha bercerita itu sesuai fakta dan bukti, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran itu agar masyarakat tahu ada satu kesalahan yang sudah dilakukan DJ Martha sebelumnya dan ingin diperbaiki pada saat tayangan di Ray-Ban YouTube tersebut. Apa salah? Itu pertanyaan saya. Apa salah seorang DJ Martha? Silakan kalau teman-teman yang memang mau bertanya. Oke, Mbak Martha, ini sebelumnya sudah berapa lama mengenal Aan dan Mafi sendiri? Yang kedua, sebelum Mbak melakukan itu sempat ada iming-iming apa gitu, Mbak? Enggak iming-iming, cuma tiba-tiba dia ngechat aku awal ya, yang aku disuruh bohong itu. Beb, kamu sibuk gak? Boleh telepon? Kenapa teh? Gue bilang, ini waktunya kamu viral. Maksudnya? Gue bilang. Terus tiba-tiba dia nyuruh Bang Geri ya untuk menghubungi aku. Jadi intensnya aku di Bang Geri. Tapi kenal Tenovi 3 tahun lalu waktu aku di acaranya PHK ulang tahun. Tapi itu jujur aku tuh di... Tapi komunikasi itu ada bukti chat ya? Ada. Nah. Dan itu aku bohong gara-gara ternyata yang video viral sama video yang sama aku di video itu beda. Ternyata nggak ada aku, Bang. Iya. Aku sama kayak aku nyesel, kok
aku bohong sih, Iya. padahal nggak ada aku gitu. Sabar aja ya. Tuhan juga bakal kasih kamu jalan lah kalau kamu benar. Mungkin Yang lain? Jadi diiming-imingnya cuma- ini hubungannya baik sama dari Novinya sendiri, hubungannya sama Sebelumnya sama Novi Kak sebelumnya Novi. ada kejadian itu hubungannya baik. Nggak intens banget buat chatan ya, cuma pas ada viral kayak gini dia kayak minta tolong aku gitu. Terus sekarang setelah disomasi ini ada komunikasi? Enggak, aku udah blok dia udah dari 2 bulan loh. Karena aku nggak mau ada masalah kayak aku kan gara-gara dia aku bohong. Jadi aku nggak mau lagi kenal dia istilahnya langsung sosmed aku blok dia semua. Itu suruh ngomong apa aja sama Jangan bilang aku mabok, jangan jatuhin aku. Terus pokoknya jangan bilang aku mabok ya Beb. Ada anak-anak asuh aku yang harus aku urus. Terus jangan bilang aku mabok, terus kirim-kirim gambar foto dia waktu sama aku kan. Kata dia jangan kirim yang ini, jangan kirim ini, jangan kirim yang mabok lupa. Jadi aku kayak pas di ribet itu awal jadi mau ngomong apa bohong gitu. Nah kemarin tuh aku kepikiran pengen bicara jujur bukan karena gimana ya, Sadar karena sendiri ya. aku nggak mau bohong lagi karena aku juga takut gitu dampaknya ke kerjaan aku, terus teman-teman aku kayak ngehujat aku kayak kok lu ini sih emang beneran kayak gitu katanya, kok gini. Pas bisa aku bicara jujur langsung teman-teman aku udah dengerin aku lagi karena tahu aku memang orang nggak bisa kayak kebohongin orang gitu. Untuk videonya Novi lagi mah gitu-gitu semua ada. Nggak ada kalau yang itu, tapi di foto pas muka dia merah sama aku yang habis bawa ada. kau pernah lihat pas bareng? Memang pernah bareng minum bareng. Kita cheers-cheersan kok minum. Ternyata setelah Novi minta tolong buat nge-up itu ya di sosial media menerima bayaran mungkin dari Novi. Enggak, aku setelah di intens ya itu ya, awal di Zoom aku wawancara. Tiba-tiba dia suruh Kak Gary ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang di depan dari kakek. Ini buat apa? Gue bilang, buat jajan gitu. Dia ngasih sejumlah 3 juta gitu. Tapi itu aku nggak minta, dia yang ngasih. Aku terima. Karena aku jajan katanya. Jadi sempat nanya langsung nggak sama Novi buat apa gitu? Buat apa? Sempat nanya nggak? Enggak sih, karena KGR dia tuh buat jajan. Tapi sampai akhirnya kamu bikin pengakuan yang terbaru kasih berbeda dengan Gimana? sampai akhirnya bikin pengakuan terbaru nih berbeda dari yang awal itu apa dihubungin sama Pak Haka terus Enggak pernah aku Kesadaran diri sendiri. Aku pengen, aku menghubungi Bang Pablo. Bang, aku minta maaf ya masalah yang kemarin karena kan awalnya kan aku diri kan yang berpalu itu kan. Terus aku, Bang boleh nggak aku minta maaf dulu ya? Terus kata dia minta, terus Bang aku pengen cari di setelah masuk malah Jadi ya, malah terima jadi somasi ya. iya, jadi aku yang kaget. Akhirnya kamu minta tolong ya. Aku minta tolong Bang, tolongin aku soalnya kan aku nggak tahu. Nggak ngerti hukum ya. Langkah selanjutnya mungkin setelah disomasi ini dari Bang Kamal. Langkah somasi otomatis saya akan jawab somasinya daripada pihak sana karena ini jelas salah alamat. Karena kenapa orang mau mengungkapkan satu kebenaran di publik, di masyarakat, bukannya mendapatkan hal positif, malah ditekan melalui somasi. Nah, somasinya sudah kita terima dan kita pelajari dan dalam waktu singkat akan kami balas. Somasi lagi. Isinya apa? Tadi insinya yang saya bilang tadi bahwa di sini sudah secara tendensius klien saya ini dibilang melakukan suatu kebohongan publik. Aku dipikir Ya, bagaimana dibilang kebohongan publik kalau dia sendiri yang mengalami? Orang yang mengalami sendiri bercerita malah di sana dibilang kebohongan publik, dibilang menyebarkan hoak. Kalau menyebarkan hoak, orang ini tidak kenal sama orang tersebut dan orang ini tidak pernah mengalami suatu peristiwa bersama pada saat itu. Itu boleh hoak. Ini tidak, dia alami sendiri. Masa orang yang mengalami kita mau bercerita, masa dibilang hoak? Ini kan aneh. Mungkin Tapi selain buktinya ada. kemudian material dari DJ Master sendiri apa ada CT satu Jadi sampai saat ini yang saya dengar dari klien saya ini dengan keadaan dapat somasi itu lihat aja sekarang kamu, dia nangis, dia takut, bahkan untuk mengadakan press conference ini kita sudah komunikasi dari hari Jumat minggu lalu ya, itu dia masih mikir berkali-kali. Akhirnya karena saya
Akhirnya karena saya bilang kamu harus ungkapkan kebenaran itu. Karena dengan ada kebenaran, saya yakin kita nanti Tuhan akan melindungi kamu. Kita jangan percaya manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Saya ngomong begitu. Bang, itu kan tuduhannya apa? Tudingan kebohongan publik. Artinya kamu punya buktinya, foto atau video masih ada pas apa foto apa? Video mabok, terus video screenshotan aku chatan sama dia dari A sampai Z. Oh ada. Video mabuknya ada. Video mabuk itu ada. Video nggak ada foto, yang dia suruh jangan di share. Berapa kali minum sama dia bareng? Sekali, cuma kita di meja tuh banyak minum karena ulang tahun Pak Haka. Kapan tuh kejadian masalahnya? Pas ulang tahunnya Pak Haka. Ulang tahun Pak Haka. Aku nggak ingat kapan, cuma pas ulang tahun Pak Haka. Ada kok foto aku sama dia. Lagi bareng. Baru-baru ini apa berapa tahun yang lalu? Tahun berapa? 3 tahun lalu. Ada lagi? Mungkin langkah selanjutnya akan melaporkan balik ini masuk pencemaran nama baik, mengganggu semuanya. Jadi kan tadi seperti saya bilang, somasi ini kami akan jawab dulu. Dan karena somasi ini diawalin oleh pihak mereka, ya silakan mereka yang memastikannya. Kalau kami sifatnya kan menunggu. Nah, kalau memang dia mau ambil langkah hukum kepastian yang mau untuk meminta suatu keadilan, otomatis mereka harus lanjut kepada proses yang lainnya, bukan cuma somasi doang. Itu loh. Abang siap untuk menerima laporan dari NP sendiri dan membuktikan itu? Sudah pasti, karena saya sudah dapat keterangan dari klien saya bahwa dia itu mau mengungkapkan satu kebenaran dan peristiwa yang dia alami pada saat ulang tahunnya Bapak Haka. Kenapa dia mau menceritakan kebenaran tersebut, malah dihambat dengan dikirim somasi, bukan klarifikasi, somasi. Nah, dengan adanya somasi ini, otomatis dia sampai datang ke kita, minta tolong, itu pun dengan gemeter. Waktu hari Jumat atau hari Minggu lalu, sampai kita pun ngomong dia masih gemeteran gitu loh, ketakutan. Apakah langkahnya sudah benar dan seterusnya? Karena kan DJ Marta hanya profesinya seorang DJ, seorang perempuan. Keterbatasan dia untuk bertindak ke depan kan terbatas. Seorang wanita loh, ya nggak ngerti hukum, nggak pernah di depan kamera ada permasalahan hukum, malah dapat somasi atau ada surat teguran hukum. Kalau ada waktu itu Novi itu sebagai apa kesana, tamu atau ada Aku perform? kan DJ. Si Novi Aku nggak tahu deh dia sebagai apa, soalnya tiba-tiba dia ada di sana sama temannya bertiga. Akhirnya bisa minum bareng tuh gimana sih? ya apa dikenalin sama Haka? Nah, sama Pak Haka itu NP katanya, terus aku duduk bareng di situ, emang Thailand duduknya di situ. Dia Mereka sendiri. dia bertiga sama cowok satu. Kalau ini kan DJ Mata resmi, ya resmi dia bekerja sebagai profesinya DJ. Ya kalau NP datang ke sana kaitan apa ya, dia otomatis dia nggak tahu dong. Itu loh, itu aja. Enggak, tapi kan pada saat dari itu besoknya nggak ketemu lagi sama Enggak, cuma kontekan aja baik. Oh langsung pada saat itu Dia tuh malam itu ngechat aku kan minta nomor, sampai yang nge-save nomornya tuh temenku ada bilang sama aku kan dia nggak pernah minum, jadi dia ingat gitu.